Yo guys, kembali lagi bersama gue. Kali ini gue bawa berita bahagia nih. Karena sesuai di judul video kali ini, kita akan bahas 10 anime yang endingnya menikah. Ya, jadi pastinya happy ending lah. Dan semoga mereka yang happy ending dijauhkan dari om-om gendut di luar sana. Hehe. Tapi sebelum masuk videonya, pastiin kalian subscribe dulu. Maka kalian akan mendapat rekomendasi anime-anime yang kalian cari. Tokyo Ghoul. Ini menceritakan tentang Kaneki Ken, hasbu sejuta umat ya kan. Seorang mahasiswa cupu yang tengah di ujung ambang kematiannya karena tertimpa beton besi bersama pacarnya yang ternyata Ghoul. Nah, Ghoul adalah monster yang memakan manusia untuk bisa hidup, yang berpenampilan seperti manusia. Untung Kaneki masih terselamatkan karena organ tubuhnya yang rusak telah diberi donor dari seorang wanita Ghoul yang tidak lain pacarnya. Kehidupan Kaneki menjadi berbalik 180 derajat. Yang dulunya manusia menjadi monster yang mengerikan, pemakan manusia. Begitu pula dengan kepribadiannya yang setiap waktu mulai dingin dan badas. Saat itu Kaneki tengah hilang kendalinya karena rasa nafsu ingin memakan manusia yang tidak tertahankan. Ini juga merupakan awal pertemuan pertama dengan Toka Kirishima sebagai sesama Ghoul. Akhirnya mereka jadi sering bertemu dan memiliki hubungan yang cukup rumit. Namun akhirnya di Tokyo Ghoul season kedua, Kaneki dan Toka menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Darling in the Franxx. Anime ini menceritakan di masa yang akan datang, dunia telah mengalami kehancuran akibat munculnya monster yang disebut Kragsosaurus. Manusia yang tersisa terus berlindung di sebuah kota benteng, dan tentu manusia tidak akan tinggal diam. Mereka mempunyai orang-orang untuk menumpas makhluk tersebut dengan meja dan pilot di dalamnya. Salah satu dari para pilot tersebut adalah Hiro alias kode 016 yang suatu hari dipasangkan dengan Zero Two untuk melawan monster tersebut. Nah, di sini sebenarnya banyak banget yang nikah. Kan pilotnya itu berpasangan tuh, cowok cewek, dan suatu hari ada yang memiliki ide untuk menikah. Dan mereka memiliki anak juga. Menceritakan seorang otaku bernama Tsutsui. Awalnya kehidupan di sekolah dan di rumahnya ya biasa-biasa aja. Namun semua itu berubah ketika ia dihukum untuk membersihkan kolam renang sekolah bersama Iroha, seorang gadis yang cantik dan populer di sekolahnya. Saat berbincang dengan Iroha, tak sengaja Tsutsui mengatakan sesuatu yang sepertinya menyakiti hati Iroha. Jadi Tsutsui merasa bersalah dong, dan berusaha meminta maaf pada Iroha. Nah, dari sinilah awal cerita pada anime 3D Kanojo Real Girl ini. Bagaimana seorang otaku yang biasanya cuma main game simulasi sama cewek 2 dimensi, malah harus berurusan dengan yang 3 dimensi. Dan setelah berbagai perjuangan, Sutsumi akhirnya berhasil mendapatkan Iroha pada season kedua animenya. Okusama ga Seito Kaicho. Hayato Izumi adalah seorang wakil ketua OSIS di sebuah SMA. Suatu sore Wakana Ui, sang ketua OSIS, ada di rumah Izumi dan mengatakan bahwa orang tua mereka telah menjodohkan Izumi dan Ui. Maka sekarang mereka tinggal bersama sebagai tunangan. Ceritanya tidak berakhir di sini. Ui ini adalah cewek yang rada sableng gitu. Gimana enggak, Ui selalu menggoda Izumi dengan pesonanya. Yang memang, Ui ini adalah sebuah figur cewek idaman. Tapi Izumi selalu saja menahan keinginan terpendamnya. Ya walaupun akhirnya mereka akan hoye. Tapi karena ada aja hal yang mengganggu jadi ya nggak jadi. Karena dilihat dari genrenya aja ini anime komedi ecchi, jadi nggak mungkin yang sampai kejadian gitu. Seiren. Koichi Kamita sekarang lagi dibingungkan menentukan universitas yang akan dimasukinya. Ketika berjalan di ruangan sekolah sambil memikirkan masa depannya, ia bertemu dengan beberapa gadis cantik yang mulai masuk ke dalam kehidupannya. Di antaranya adalah Kyoko Tuno, teman masa kecil Soichi yang sangat menyukai manga shoujo dan memiliki sifat yang belum dewasa. Lalu Hikari Tsuneki, gadis ceria yang selalu menggoda Soichi secara berlebihan, namun sebenarnya memiliki sisi yang lembut. Dan Toru Miyamae, seorang gamer perempuan yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Ini adalah anime yang memberikan cerita dengan membagikan episode untuk setiap heroin yang berbeda, sehingga tidak ada konflik berat seperti cinta segitiga atau semacamnya. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Nariyuki adalah seorang anak yang pintar dan harus menjadi guru dari semua teman-temannya.
Sebenarnya teman-temannya juga pintar, namun hanya menguasai satu bidang saja. Namun masalahnya, mereka semua mengambil jurusan kuliah yang bertolak belakang dengan keahlian mereka. Seperti Rizuo Okata, siswi yang ahli di bidang IPA, atau Fumino Furuhashi, mahir di bidang sastra. Lalu Uruka yang jago di olahraga renang. Anime ini genrenya harem, jadi CMC harus milih salah satu dari ketiga cewek tadi dan diajak ke jenjang hubungan yang lebih serius. Grand Cross Senki menceritakan tentang sebuah benua yang dilanda kekacauan. Para bangsawan yang seharusnya melindungi rakyatnya malah berperang memperebutkan Holy Seal, yaitu benda yang dapat membawa perdamaian, namun malah disalahgunakan. Lalu Shiruka adalah seorang penyihir yang kesal dengan para bangsawan yang meninggalkan tanggung jawab mereka. Dibantu dengan Theo, yaitu seorang ksatria yang ingin membebaskan kota asalnya dari tirani, keduanya bersumpah untuk membebaskan benua dari perang dan kekacauan. Walaupun anime ini kental akan peperangan, tapi juga memiliki unsur romance antara si MC, Shiruka, dan Marin sang heroin. Walaupun dada harus nyesek lihat Marin di NTR, ya semua akan berakhir dengan bahagia. Bakuman. Mashiro bermimpi ingin jadi mangaka hebat seperti pamannya. Akan tetapi setelah pamannya meninggal karena terlalu memaksakan diri untuk menggambar manga, Mashiro tidak ingin bercita-cita menjadi mangaka lagi. Pada saat SMP, Mashiro berteman dengan Takagi, yaitu orang yang ingin menjadi mangaka. Suatu hari Takagi melihat gambaran Mashiro di buku tulisnya yang sangat bagus. Lalu Takagi ingin Mashiro menjadi partnernya dalam menjadi mangaka. Tapi Mashiro menolak ajakan Takagi. Namun Takagi tak kehabisan cara. Ia menggunakan rasa suka Mashiro terhadap teman sekelasnya, Azuki Miho. Jika Mashiro berhasil menjadi mangaka, maka ia bisa menikahi Azuki. Mashiro secara tidak sadar melakukan hal gila, yaitu melamar orang yang ia sukai. Dan hal yang lebih tak terduga pun terjadi. Azuki menerima lamaran Mashiro untuk menikahinya. Dan jika manga buatan Mashiro berhasil, maka yang akan menjadi pengisi suara heroin di dalam adaptasi animenya adalah Azuki, dan mereka akan menikah. Hansuki. Tidak ada hiburan, tidak ada teman. Inilah yang dirasakan oleh remaja 17 tahun Yuichi Ezaki, yang harus merasakan kesedihan karena telah menderita penyakit hepatitis A, sehingga harus menghabiskan waktu di rumah sakit tanpa kesenangan bersama teman maupun keluarga. Namun ketika dirinya bertemu dengan seorang gadis bernama Rika Akiba yang sama-sama terkurung di rumah sakit yang sama, Yuichi memutuskan untuk berteman dengannya. Walaupun awalnya Rika tidak ingin terbuka dengan Yuichi, namun seiring berjalannya waktu mereka mulai berteman dan menemukan sebuah perasaan cinta bersama. Walaupun animenya cuma 6 episode, ini anime ceritanya dalam banget dan mungkin bisa membuat yang nonton meneteskan air mata. Suki ga Kire. Anime ini menceritakan kisah cinta dua remaja SMP di tahun terakhirnya, Kotaro Azumi dan Akane Mizuno. Walaupun berada di SMP yang sama selama 2 tahun, Kotaro dan Akane tidak saling kenal sebelumnya karena kelas yang berbeda. Kemudian di tahun ketiga, mereka dipertemukan di kelas yang sama. Dan disitulah kisah romansa mereka dimulai. Singkat cerita, setelah Kotaro mendapatkan kontak lain Akane, pada suatu malam yang cerah di bawah sinar bulan, ia memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada Akane. Dengan kepolosannya, Akane menerima perasaan Kotaro. Biasanya kan cerita romantis selalu identik dengan anak-anak SMA. Tapi kalau di anime ini mengingatkan pada cinta monyet pada zaman-zaman SMP gitu. Dan malu-malu dan kebanyakan berhubungannya lewat chatting. Ya, ending mereka nikah dan bahagia. Oke itu guys, cuplikan dari kisah cinta mereka. Silahkan request juga anime-anime bagus lainnya dengan komen di kolom komentar. Manakah anime favorit kalian atau apa yang kurang dari pembahasan kali ini? Silahkan komen di bawah. Like and share agar bermanfaat, dan dengan kalian subscribe ke channel Bagi Marti, maka kalian tidak akan kehabisan stok rekomendasi anime-anime bagus setiap hari. Dan tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti. Tetaplah nonton anime and stay wibu.